Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimatun penyempurna. Yusannul wudu'u fi mawadi'ah nadhamaha ba'duhum min bahri tawil. Disunahkan berwudu di dalam beberapa tempat. Sebagian ulama merangkainya dari bahar tawil. Wa yandubu lil mar'il wudu'u fahurlada mawadi ata'ti wahyadatu ta'addudi. Disunahkan bagi seseorang berwudu di dalam beberapa tempat yang banyak dan ambil oleh kamu. Artinya kerjakan. Di dalam beberapa tempat itu disunahkan berwudu, dan lagian berwudu itu hikmahnya sangat besar. Qiraati Qur'anin simai riwayatin wa darsin lil ilmi wa duhuli li masjidi. Sunnah berwudu karena ingin baca Al-Quran, ingin mendengarkan riwayat hadis maupun fatwanya ulama. Misalnya hadir ke pengajian umum misalnya kan, karena mendengarkan fatwanya ulama kan, karena mau belajar ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu balaghah, ilmu bayan, atau ilmu-ilmu keagamaan. Sunnah berwudu terlebih dahulu. Dan juga disunahkan berwudu karena ingin masuk masjid. Wa dzikrin wa sa'yin ma'ukufin bi arafah ziyarati khairil alamina Muhammadi. Disunahkan berwudu karena ingin dzikir, baik dzikir itu dzikir rutinan maupun dzikir-dzikir yang lain yang tidak rutin. Sunnah berwudu karena sa'i, karena wukuf di Arafah, atau ziarah pada orang yang paling bagusnya makhluk, yakni Nabi Muhammad. Bahkan ziarah pada orang yang alim, misalnya ingin ziarah, ingin sowan pada gurunya, pada kiai misalnya, disunahkan berwudu terlebih dahulu. Ya tidak wajib, tapi kan dapat pahala kan. Wa ba'duhum addal kubura jami'aha wa hudbati ghairil jum'ati mum lima budi. Sebagian ulama menghitungnya ziarah kubur pun, sebelum ziarah kubur disunahkan berwudu. Berarti ziarah kubur ini dihitung oleh ulama masuk kategori disunahkan berwudu terlebih dahulu. Termasuk karena ingin baca khutbah selain khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah lamaran misalnya. Karena orang melamar itu kan disunahkan berkhutbah kan. Ini sebelum baca khutbah selain khutbah Jumat disunahkan berwudu. Wa naumin wa ta'dinin wa gusli janabatin iqamatin aidon wal ibadati pa'dudi. Termasuk ingin tidur sunnah berwudu, tidur malam maupun tidur siang, tidur qailulah misalnya. Ingin adzan, sebelum adzan sunnah berwudu, bukan seperti halnya bangun tidur langsung lari pegang mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya ya gimana namanya bangun tidur misalnya. Padahal disunahkan berwudu terlebih dahulu sebelum memulai adzan itu.
Termasuk adus janabah, mandi janabah itu sebelum mandi janabah itu disunahkan berwudu. Iqamah, karena sebelum iqamah itu ya sunnah berwudu. Ibadah-ibadah lain karena ingin melaksanakan ibadah sunnah berwudu. Atau sowan atau apa namanya sambang pada orang sakit sunnah berwudu. Hitung. Wa in junuban yakhtaru aklan wa naumatan wa syurban wa audan lil jima'il mujaddadi. Sunnah berwudu orang yang junub ingin makan. Ada orang janabah sebelum mandi besar ingin makan, ya sunnah berwudu dulu. Walaupun tidak mandi besar dulu, tapi sunnah berwudu terlebih dahulu. Ingin makan atau ingin minum atau ingin tidur. Ada orang janabah tidak langsung ingin mandi besar, tapi ingin tidur lagi, disunahkan berwudu terlebih dahulu. Termasuk ingin mengulangi melakukan bersetubuh dengan istrinya, misalnya bersunnah, apa disunahkan berwudu lagi. Wa min ba'di fasdin au hijamati hajimin wa qai'in wa hamlil maiti wa mlum sibil yadi. Sunnah berwudu karena sudah fasad dan setelah melakukan canduk bekam. Ini ada perbedaan antara canduk dan fasad, antara bekam dan canduk itu ada perbedaan antara fasad dan ihtijam. Kalau ihtijam itu dari sini ke atas itu ihtijam, tapi kalau di ke belakang, ke bawah itu namanya fasad. Kedua-duanya manfaatnya besar. Sampai-sampai ada di dalam kitab Nailul Autar itu yang mengatakan al-ihtijam dawaun min kulli da'in, bahwa ihtijam atau bercanduk adalah obat dari segala penyakit. Nah, setelah setelah fasad atau ihtijam ini disunahkan berwudu. Dan juga setelah muntah sunnah berwudu. Setelah membawa mayit ke kuburan atau setelah menyentuh mayit sunnah berwudu, walaupun tidak batal. Lahu aulihun sa'auli masin li farji wa masin wa lamsi fihi khalfun ka amrodi. Atau menyentuh orang banci. Menyentuh orang banci itu ada orang laki-laki menyentuh orang banci itu batal wudunya apa enggak? Nah, ini kan masalah. Banjinya belum jelas, apa laki-laki apa perempuan gitu. Nah, tapi disunahkan berwudu. Atau menyentuhnya orang pada kemaluannya, sunnah berwudu. Menyentuh pada amrod, setelah menyentuh amrod sunnah berwudu. Amrod itu laki-laki yang belum balik tapi hampir balik. Nah, bagi orang yang menyentuh laki-laki yang hampir balik itu disunahkan berwudu, apalagi amrodnya itu ganteng. Wa akli jazurin gibatin wa namimatin wa fusin wa qadfin qawli zurin mujarradi. Sunnah berwudu setelah makan daging unta. Kita orang ada acara makan daging unta misalnya, setelah makan daging unta disunahkan berwudu. Setelah ngerumpi sunnah berwudu. Setelah mengadu domba, setelah berucap yang tidak baik, setelah menuduh orang berzina, setelah berbohong, itu disunahkan berwudu. Hikmahnya apa? Dengan berwudu ya, dosa mata diampuni oleh Allah, dosa tangan yang sudah dilakukan diampuni oleh Allah. Ini hikmahnya berwudu, barokahnya wudu. Kaki yang melangkahkan pada tempat maksiat itu diampuni oleh Allah, barokahnya berwudu. Dosanya mulut atau dosanya hidung atau dosanya perut diampuni oleh Allah, barokahnya wudu itu. Makanya berwudu itu penting, walaupun kelakuannya, pekerjaannya mungkin dianggap ringan, sepele, tapi ini barangnya kelihatan sepele tapi barangnya besar.
Makanya kita jangan meremehkan berwudu. Wallahu alam.